Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Qurratu Aini dari kelas 3B dengan NIM 2288240049. Di sini saya akan membuat video edukatif yang menjelaskan tentang awal kedatangan bangsa Barat, yaitu Portugis, Spanyol, Belanda, dan juga dampak-dampak kedatangan mereka ke Indonesia. Alasan bangsa Portugis datang ke Indonesia adalah 3G: Gold, Glory, dan Gospel. Gold berarti kekayaan, rempah-rempah seperti cengkeh, pala, dan lada dari Asia termasuk Indonesia. Glory adalah kejayaan, monarki Eropa berlomba-lomba memperluas wilayah kolonialnya untuk memperkuat kekuasaan dan presisi mereka. Sedangkan Gospel adalah misi penyebaran agama Kristen. Portugis membawa semangat penyebaran agama setelah Perang Salib. Pada awal abad ke-16, Portugis menjadi negara Eropa pertama yang tiba di Nusantara. Dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque, mereka mencari jalur perdagangan langsung ke sumber rempah. Pada tahun 1511, Portugis berhasil merebut Malaka, pusat perdagangan penting di Asia Tenggara. Setelah menguasai Malaka, mereka melanjutkan perjalanan ke Kepulauan Maluku yang dikenal sebagai Kepulauan Rempah-Rempah. Pada tahun 1512, pelaut Francisco Serrao tiba di Ternate dan menjalin hubungan dengan Sultan Ternate. Portugis membangun benteng dan mulai berdagang rempah, terutama cengkeh dan pala. Namun, kehadiran mereka sering menghadapi konflik dengan penduduk lokal dan kerajaan lain. Spanyol dikenal sebagai bangsa perintis penjelajahan samudra untuk mencari rempah-rempah. Pada 3 Agustus 1492, pelaut Spanyol Christopher Columbus memimpin pelayaran ke barat dan tiba di Kepulauan Kanari pada 6 September. Mereka melanjutkan perjalanan hingga menemukan Kepulauan Bahama pada 12 Oktober yang oleh Columbus dianggap sebagai India, sehingga ia menyebutnya penduduknya Hindia. Columbus kemudian menemukan Kepulauan Haiti sebelum mengembali ke Spanyol. Pada 1493 diakui sebagai penemu Amerika. Selanjutnya Ferdinand Franklin dan Kapten Sebastian Elcano melanjutkan pelayaran hingga menemukan selat yang menghubungkan Samudra Atlantik dan Pasifik. Pada Maret 1525 mereka tiba di Pulau Guam dan Filipina, di mana Magellan dalam konflik dengan penduduk setempat. Sementara Elcano melanjutkan perjalanan akhirnya tiba di Kepulauan Maluku. Pada akhir abad ke-16, bangsa Belanda mulai mencari jalan ke Asia untuk berdagang rempah-rempah. Pada 1596, armada Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman tiba di Banten, Jawa, menandai awal kedatangan mereka di Indonesia. Belanda segera menyadari potensi kekayaan rempah-rempah di Indonesia dan mendirikan VOC. Pada 1602, VOC menjadi kekuatan dominan di perdagangan rempah-rempah dan mendirikan pos-pos perdagangan di berbagai pulau. Pada 1616, VOC berhasil menguasai Batavia, yang kemudian Batavia menjadi pusat pemerintahan dan perdagangan Belanda di Asia. Pengaruh Belanda meluas melalui perang dan perjanjian. Kekuasaan mereka berlangsung lebih 3 abad, hingga akhirnya berakhir pada masa Perang Dunia Kedua. 1. Portugis. Bangsa Portugis memulai dari Lisbon pada 1486, dipimpin oleh Bartolomeu Dias. Bartolomeu Dias melakukan pelayaran pertama menyusuri pantai barat Afrika, dan ia pun bermaksud melakukan pelayaran ke India, namun gagal. Portugis pun mencapai Malaka tahun 1511 di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Setahun kemudian, pada tahun 1512, bangsa Portugis pun berhasil sampai di Maluku. 2. Spanyol. Bangsa Spanyol berbeda dengan bangsa Eropa lainnya. Bangsa Spanyol tidak melewati benua Afrika, tetapi melewati benua Amerika, yang dipimpin oleh Ferdinand Magellan. Setelah melewati benua Amerika, Ferdinand Magellan pun melewati Samudra Pasifik dan tiba di Maluku pada 8 November 1521. 3. Belanda.
Pada 1595, Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman lakukan pelayaran mengarungi lautan Afrika Selatan. Selanjutnya, mereka menuju ke arah timur, melewati Samudra Hindia. Dan pada 1596, rombongan Cornelis de Houtman berhasil mempijakan kaki di Banten melalui Selat Sunda. Kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia membawa dampak dalam di bidang sosial. Salah satunya yaitu munculnya masyarakat yang menganut agama Katolik, di mana misionaris Gonzales Veloso, Fernão Villagra, dan Simon Vaz serta pengaruh Kristen Protestan. Nah, ada juga dampak ekonomi. Dengan datangnya bangsa Eropa, masyarakat Indonesia diperkenalkan pada mata uang. Di masa Raffles menjalankan kebijakan sistem sewa tanah. Diperkenalkannya uang kertas dan logam yang mendorong munculnya perbankan modern di Hindia Belanda. Salah satunya adalah De Javase Bank, bank modern di Hindia Belanda yang muncul pertama kali dan didirikan di Batavia pada tahun 1828.